3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini, dan di jam berapapun kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back. Halo, hai para pejuang investasi masa depan. How are you today? Apa kabar kalian hari ini? By the way, siapa nih yang nonton sambil rebahan, sambil kerja, atau mungkin sambil masak mie instan favoritnya? Correct me if I'm wrong. Tapi kayaknya sebagian dari kalian itu nonton ini sambil ngopi. Bener nggak? Anyway, absen dulu yuk. Komen di bawah dari daerah, kota, atau bahkan negara mana kalian nonton video ini, biar kita makin berasa kayak satu keluarga besar. First thing first, aku mau ngajak kita semua untuk sama-sama bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Sang Pemilik semesta raya ini, yang masih kasih kesempatan buat kita ketemu kembali, belajar bareng dan bertumbuh bareng di sini. Terima kasih untuk hari kemarin yang sudah kita lewati dengan segala cerita dan pelajaran hidupnya. Terima kasih untuk hari ini, detik ini, saat ini, sekarang yang sedang kita jalani dengan segala rasa syukurnya. Dan terima kasih juga untuk hari esok yang belum jaminan untuk datang, yang semoga membawa lebih banyak harapan, lebih banyak keberanian, dan tentunya lebih banyak keajaiban untuk kita semua. Oh ya, special request nih. Special request yang masuk ke redaksi Cawan Kosong yang datangnya dari Marsha. Marsha berada di Majenang, Cilacap. Hai, halo Cilacap. Dan juga ini ditujukan buat Dedek di Babaksari, Gresik. Hai Gresik. But sorry to say ya, kata Marsha requestannya begini. Maaf ya mas, pernikahannya terpaksa aku batalin karena aku gak mau punya suami yang gila sama judol. Alamak. Aduh, tapi guess what? Honestly, aku itu nggak tahu harus ketawa ataupun ya ikut sedih. Tapi guess what? Kadang keputusan yang paling berat itulah justru penyelamat terbesar dalam hidup kita. Aduh mas, gila kok, gila judul, gila kerja gitu loh ya, bagus ya. Ngomong-ngomong, sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau promosi dikit nih. Don't forget, jangan lupa online shopnya Cawan Kosong itu lengkap banget, mulai dari beauty care, fashion ladies and boys, healthcare, kosmetik, household, sampai gadget pun ada. Dan yang paling penting nih, please ya, check out paymentnya tunai no utang ya, karena healthy mindset itu juga termasuk dalam cara kita mengatur keuangan. Bener bukan? Bener apa enggak? Link lengkapnya udah aku taruh di deskripsi box bawah. Jadi kalau kalian pengen tetap cantik, sehat, stylish, sekaligus mendukung channel ini supaya makin berkembang, yuk langsung klik dan belanja. Support kecil dari kalian itu adalah privilege besar buat aku bisa terus bikin konten inspiratif setiap harinya. So teman-teman, yuk saatnya kita masuk ke topik pembahasan inti. Apa sih topik kita hari ini? Jangan ukur seseorang dari masa lalunya. Ya, jangan ukur seseorang dari masa lalunya. First of all, teman-teman, aku mau kita duduk sebentar, tarik nafas panjang, dan coba pahami ini baik-baik. Pendosa atau betapa gelapnya dunia itu sebabnya mereka belajar untuk tidak mudah menghakimi. Tapi mereka yang merasa suci terlalu sibuk menunjuk dosa-dosa orang lain, sehingga mereka itu lupa bercermin kepada kesombongan di dalam dirinya sendiri. Nonsense banget rasanya ya, tapi honestly ini kenyataan yang sering banget kita temui di dunia nyata ini. Actually, kalau kita mau jujur, manusia itu nggak ada yang sempurna. Memang nggak ada yang sempurna.
Kita semua pernah jatuh, kita semua pernah tersesat, kita semua pernah mengambil keputusan yang salah, kita semua pernah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain ataupun menyakiti orang lain. Tapi sometimes seseorang yang paling sering dihina karena masa lalunya justru adalah orang-orang yang saat ini paling dekat sama cahaya. Remember that. Iblis pertama itu bukan pencuri, ya, ingat. Iblis pertama itu bukan penipu, bukan pencuri, bukan juga pembunuh, tetapi makhluk yang merasa paling suci, merasa paling tinggi, merasa paling benar dan paling sempurna. Sampai-sampai dia menolak untuk sujud karena kesombongannya. Correct me if I'm wrong ya, tapi ini menunjukkan bahwa kesombongan itu jauh lebih berbahaya daripada dosa yang bisa dilihat oleh mata. Karena dosa kesombongan seringkali nggak terasa, tapi diam-diam menggerogoti jiwa. Maybe ada dari kalian yang sedang berusaha untuk berubah, tapi tetap aja terus dihakimi. Sudah berhijrah, tapi masih seringkali diingatkan tentang masa lalunya. Sudah berhenti dari kebiasaan-kebiasaan jahat, sudah berhenti dari kebiasaan-kebiasaan negatif maupun kebiasaan buruk. Tapi orang-orang masih terus selalu mengungkit-ungkit kesalahan lama. But guess what? Itu doesn't matter. Karena yang penting adalah bagaimana kalian sekarang berusaha. Perjalanan kalian adalah milik kalian sendiri, bukan untuk konsumsi publik, bukan untuk mengharapkan komentar orang lain. Kadang dunia ini memang begitu kejam, sangat kejam. Bukan karena orang banyak yang jahat, tapi karena banyak orang lupa caranya berempati. Padahal setiap orang itu berusaha bangkit untuk punya cerita panjang di baliknya. Dan kalau kita expand our mind, kita akan sadar bahwa mereka yang pernah berjalan dalam kegelapan justru tahu rasanya kehilangan arah, tahu rasanya gimana tersesat, dan tahu rasanya dicari oleh cahaya. So, teman-teman, whenever kalian ngerasa dunia ini menghakimi kalian terus, remember this, ingat ini, Tuhan gak pernah menolak hambanya yang datang dengan hati yang tulus. Bahkan sekalipun kalian jatuh ribuan kali, as long as kalian terus mencoba, terus berusaha untuk menjadi lebih baik, terus berusaha untuk bangkit, maka kalian gak pernah benar-benar gagal. Dan untuk kalian yang mungkin masih merasa lebih suci dari orang lain, lebih benar, lebih pandai, lebih mulia dari orang lain, hopefully kalian bisa mengingat ini juga. Remember this, menghakimi orang lain gak akan membuat kalian jauh lebih baik. Ingat itu, menghakimi orang lain gak akan ngebuat kalian jauh lebih baik. Justru terkadang menghakimi itu nunjukin luka batin dan ketakutan yang belum sembuh di dalam diri kamu sendiri. Dan finally, aku ingin kita sama-sama belajar bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling bersih, siapa yang paling benar, atau siapa yang paling tinggi, tapi tentang siapa yang mau terus membersihkan diri. Karena pada akhirnya Tuhan gak menilai seberapa panjang dosa-dosa kita, seberapa banyak ibadah kita, atau seberapa tinggi status kita di mata manusia. Yang dinilai itu hanyalah hati kita yang tulus, hati kita yang benar-benar tulus, kesungguhan kita untuk berubah, dan keberanian kita untuk mengakui bahwa kita itu manusia biasa yang masih perlu butuh bimbingannya. Teman-teman, first thing first, I want you to listen this carefully. Aku mau kalian dengerin ini baik-baik. Hidup itu nggak sesederhana hitam dan putih.
Gak sesederhana black and white. Actually, hidup itu penuh warna abu-abu yang gak selalu bisa dijelasin dengan logika. Terkadang kita melihat seseorang di luar sana mungkin tampaknya begitu berantakan di mata kita, penuh dengan luka, penuh dengan kesalahan-kesalahan hidup, penuh dengan dosa-dosa yang dia perbuat. Tapi maybe di dalam hati kecilnya dia justru punya doa yang paling tulus, yang bahkan gak pernah kita bayangin. Aku jadi inget satu cerita yang selalu bikin aku merinding setiap kali aku inget itu. Ada seorang laki-laki, ya sebut saja namanya Jordan. Dulu Jordan dikenal sebagai troublemaker. Dia pemabuk, dia tukang berantem, dia tukang bikin huru-hara, dia juga pemain judi online. Bahkan dia sempat keluar masuk penjara karena masalah utang dan ya masalah narkoba. Di mata orang-orang, hidupnya itu udah hancur, berantakan. Dia menjadi orang yang gak berguna. Dia menjadi orang yang nonsense dan totally hopeless. Orang kayak gitu gak akan pernah bisa berubah menurut mereka, menurut opini kebanyakan orang. But sorry to say, terkadang manusia itu lupa. Perubahan itu adalah privilege yang Allah kasih untuk siapa aja, gak pandang siapapun yang mau membuka hatinya. Suatu hari tiba-tiba Jordan kehilangan orang yang paling dia sayangi. Kejadian itu menjadikan dia turning point di dalam hidupnya. Dia berhenti total dari kebiasaan-kebiasaan negatifnya. Dia mulai memperbaiki diri, dia mulai menata akhlaknya, dan dia mulai bekerja keras untuk membenahi hidupnya yang dia buat berantakan sendiri. Dan suddenly, orang-orang yang dulu ngejek dia datang lagi. Tapi kali ini bukan untuk ngebantu dia, melainkan untuk apa? Untuk mengungkit-ngungkit masa lalunya, bahkan datang untuk mencibirnya, untuk mengingatkan kembali dosa-dosanya. Kamu kok alim ya sekarang? Dulu aja kamu mabuk-mabukan, dulu aja kamu utang sana sini untuk judi online, sekarang kok kamu sok bijak. Padahal orang-orang gak tahu betapa susahnya Jordan berjuang melawan dirinya sendiri, melawan stigma, dan melawan bisikan-bisikan yang selalu mencoba menariknya kembali ke masa lalu. Dan honestly, aku yakin banget beberapa dari kalian juga pernah berada di posisi seperti itu, berusaha bangkit dari dunia yang gak berhenti mengingatkan dia tentang masa lalunya yang negatif. Dan teman-teman, remember that manusia memang seperti itu. Manusia, kebanyakan manusia itu memang seperti itu. Mereka mudah lupa bahwa yang menutup aib kita itu adalah Allah, bukan mereka. Mereka lupa bahwa setiap orang itu memiliki prosesnya masing-masing. Dan terkadang yang paling dekat sama cahaya bukanlah mereka yang terlihat suci di luarnya, tapi justru mereka yang pernah kejebak dalam gelap pekatnya dunia, yang tahu rasanya jatuh, yang tahu rasanya tersesat, dan tahu rasanya gak punya siapa-siapa kecuali hanya Tuhan. Dan by the way, ada hal menarik yang perlu kita expand di sini. Sering kali kita lupa bahwa menghakimi orang lain sebenarnya bukan mencerminkan kebaikan, namun justru itu mencerminkan kesombongan. Maybe I make mistake, but correct me if I'm wrong ya. Bukankah iblis itu jatuh bukan karena dosa membunuh ya? Bukan juga karena mencuri, tapi karena apa? Iblis itu jatuh karena kesombongannya. Dia merasa yang paling tinggi, dia merasa yang paling sempurna, dia merasa yang paling benar, paling suci. Makanya
Kalau hari ini kamu ngerasa lebih baik daripada orang lain, wow, careful. Kamu mesti hati-hati. Bisa jadi itu adalah ujian terbesar. Karena terkadang kesombongan yang gak terlihat itu jauh lebih berbahaya daripada dosa yang kelihatan di mata manusia. Contoh ya, contoh di realita kehidupan. Aku tahu ada banyak Jordan di luar sana. Banyak orang yang berjuang mati-matian untuk keluar dari lingkaran gelap. Tapi mereka nggak dapat ruang untuk ngebuktiin bahwa mereka itu sedang berusaha untuk berubah. Karena mereka itu dihukum selamanya oleh apa? Oleh opini orang, oleh pandangan orang lain. Dan unfortunately, masyarakat kita itu terkadang terlalu sibuk untuk menunjuk-nunjuk, terlalu sibuk untuk menghakimi, sampai-sampai mereka itu lupa untuk bercermin, lupa bahwa kita semua manusia itu gak ada yang sempurna. Tapi guess what? Whenever kamu berani bilang kepada diri kamu sendiri, iya, aku memang punya masa lalu yang negatif, tapi aku bukan lagi orang yang sama hari ini. Maka itu artinya kamu sudah selangkah lebih dekat ke arah yang benar. As long as kamu konsisten untuk terus melangkah dan memperbaiki diri, gak peduli sekecil apapun langkah kamu itu, kamu tetap berarti. Dan terkadang orang-orang gak ngerti proses itu sangat berat. Mereka itu cuma melihat hasilnya. Tapi yang tahu bagaimana kerasnya perjuangan kamu, cuma kamu dan Tuhan saja. Ini pesan aku untuk para pejuang perubahan. Untuk kamu yang saat ini mungkin sedang belajar berdamai dengan masa lalu, I just want to say, aku cuma mau bilang, jangan biarin omongan orang membuat kamu berhenti. Healthy mindset itu bukan cuma tentang pola pikir yang positif, tapi juga tentang keberanian untuk memilih fokus ke apa yang bisa kamu kontrol. Kamu gak bisa mengontrol lidah orang, kamu gak bisa mengontrol pemikiran liar orang, tapi kamu bisa mengontrol respon kamu. Karena sebenarnya manusia yang hebat itu bukan manusia yang tanpa dosa. Manusia yang hebat itu bukan manusia yang tanpa pernah berbuat kesalahan. Manusia yang hebat itu adalah manusia yang mengakui dosanya, lalu dia berusaha untuk memperbaiki diri dan gak kembali terjerumus ke dalam dosa tersebut. Dan kalau kamu masih merasa berat, mungkin karena kamu belum sepenuhnya memaafin diri kamu sendiri. Remember that, memaafkan diri sendiri itu bukan berarti melupakan kesalahan, tetapi menerima bahwa kamu sedang berproses menjadi manusia yang jauh lebih baik hari ini. Aku juga punya pesan buat mereka yang mungkin tanpa sadar sering banget masih selalu menghakimi orang lain. Teman-teman, maybe kalian gak sadar, tapi ketika kalian menunjuk-nunjuk dosa orang lain, ketika kalian menunjuk-nunjuk kesalahan-kesalahan orang lain, sebenarnya kalian itu sedang menelanjangi kesombongan kalian sendiri. Karena menghakimi itu gak akan pernah membuat kalian jauh lebih baik hari ini. Kalau kalian benar-benar ingin menolong seseorang, mendekati mereka dengan penuh cinta, bukan dengan cara penghakiman, karena setiap jiwa itu punya perjalanan spiritual yang unik. Dan tidak ada satupun manusia yang berhak menutup pintu taubatnya orang lain. Makna yang lebih dalam, because pada akhirnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling bersih ataupun siapa yang paling suci di mata manusia. Hidup ini tentang bagaimana kita terus membersihkan diri, terus belajar, terus memperbaiki sampai Tuhan memanggil kita untuk pulang.
Dan satu hal lagi, teman-teman, sometimes masa lalu yang kelam itu adalah cara Tuhan untuk mendidik kita, cara Tuhan untuk menguatkan kita, dan supaya ketika kita bangkit, kita nggak cuma menyelamatkan diri kita sendiri, tapi juga kita bisa menarik tangan orang lain yang masih terjebak di jurang yang sama. So, the important point is, first thing first, teman-teman, benang merah dari seluruh pembahasan panjang kita kali ini jelas banget ya. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari masa lalunya. Masa lalu itu bukan penjara, tapi adalah guru yang mengajarkan kita artinya bangkit. Kesombongan itu jauh lebih berbahaya daripada kesalahan itu sendiri, karena merasa paling suci seringkali menutup pintu hati untuk belajar dan berempati. Dan perubahan itu adalah proses. Ingat ya, perubahan itu merupakan proses, bukan hasil instan. Jadi selama kita terus bergerak maju, sekecil apapun langkahnya, itu tetap proses yang luar biasa. Dan mindset yang sehat itu fokus pada diri sendiri, bukan pada suara orang lain. Karena yang tahu seberapa berat perjuanganmu hanya kamu dan Tuhan saja. Cinta dan empati lebih kuat daripada penghakiman. Terkadang pelukan tulus bisa mengubah hidup seseorang jauh lebih besar daripada 1000 kata-kata kritikan. Remember that, teman-teman. Kehidupan itu bukan tentang siapa yang paling bersih, tapi siapa yang mau terus membersihkan diri. Ya, teman-teman, aku saatnya untuk memberikan apresiasi. Honestly, aku sampai speechless melihat perkembangan channel ini. Dari yang dulunya cuma 2 biji subscriber doang, ya ampun, 2 biji doang loh, udah bikin aku seneng setengah mati waktu itu. Dan sekarang berkat kalian yang luar biasa, channel ini makin dikenal, makin berkembang, dan makin bermanfaat. So, thank you very much. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang gak pernah capek nge-share link video ini ke grup komunitas influencer, ke grup komunitas afiliator sukses, bahkan ke komunitas konten regional. Dukungan kalian itu privilege yang luar biasa yang bikin aku makin semangat untuk terus bikin konten yang powerful, yang inspiratif, dan pastinya relate sama hidup kita sehari-hari. By the way, sebelum aku pamit undur diri, aku mau minta maaf yang sebesar-besarnya kalau selama penyampaian racikan kalimat tadi barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, atau mungkin tone aku yang nyelekit. Correct me if I'm wrong. Aku ini cuma manusia biasa yang gak luput dari kilaf, salah ucap terkadang, atau kadang ngejok yang ya garing, tapi ambil positifnya dan buang jauh-jauh yang negatifnya. Ya, deal ya. Anyway, Tuhan semesta raya senantiasa mengizinkan setiap kebaikan yang kalian niatkan, selalu memudahkan setiap langkah kalian menuju impian, merestui setiap perjuangan yang tulus, dan menjaga hati kalian tetap kuat, tetap sabar, dan ikhlas dalam setiap proses hidup ini. Oh iya, aku harus OTW segera ke airport loh ya teman-teman. Urgent banget karena aku ada jadwal terbang ke KL untuk menghadiri undangan spesial kerjasama kontrak endorsan. Duh, rasanya campur aduk deh antara deg-degan dan excited. Sekalian aku mau join exclusive private meeting. Dan yang paling aku tunggu-tunggu, aku mau bernostalgia di Putrajaya sambil ngebahas mindset sehat supaya hidup kita ini selaras dan gak gampang tersesat. Kalau cuaca mendukung dan mood aku oke, aku sempetin live ya dari di Pulse Cyberjaya. Jadi jangan lupa aktifin selalu notifikasi biar kalian gak ketinggalan vibe serunya. Oke? Finally, teman-teman, remember this. Ingat ini.
Hidup itu memang terkadang nonsens, penuh dengan kejutan, dan gak selalu sesuai dengan keinginan maupun dengan rencana kita. Tapi guess what? Selama hati kita tetap terhubung sama sang pemilik semesta, jalan kita akan selalu diberi arah. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa kita ini satu keluarga besar yang harus saling menguatkan. Love you guys, dan hey jangan lupa ya absen di komentar ya, biar aku tahu kalian nonton sampai akhir. Oke? Jaga diri kalian baik-baik, jaga dompet kalian, jaga attitude dan perilaku kalian. Sekian dulu cerita aku hari ini, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.